Kalau di Malaysia tersendiri nih, buat umumnya biasanya pendidikannya itu di pure bahasa Malaysia apa dicampur mix. Soalnya kan kalau aku sering kayak denger di YouTube atau di mana, kalau orang Malaysia itu kan ngomongnya dicampur ya, ada Inggrisnya, ada Malaysia Inggris. Tapi Bang Riz tadi kan bilang bisa Mandarin. Pandai bahasa Mandarin, Bang? Di UUM ramai. Kawan-kawan saya Indo. Banyak juga. Sangat ramai. Sebab saya pun ada ramai. Sebab saya tahu sikit-sikit bahasa Inggeris sana, nongkrong sama-sama diorang. M Radio, your truly friends. Balik lagi di DLC bareng gue Dika. Tapi kali ini gue gak bareng Hana. Gue bareng siapa? Bareng gue Raffi. Nah, listeners, kita ada tamu spesial nih. Betul, tamu dari luar negeri. Dari mana tuh, Vi? Dari Malaysia. Wih, boleh ya? Bisa kita sambut kali? Kita sambut ya. Ini dia. Bang Riz. Abang Riz. Hi, listeners. Betul, listeners. Abang boleh perkenalan lu, Bang, nama abang siapa? Listeners nih. Umur jomblo kah? Single kah? Oke. Sebelum itu hi listeners. Oke. So nama gue, nama gue. Udah bisa Udah seharian udah paham. Oke. Nama aku Muhammad Haikal. So boleh panggil gue Riz saja. Untuk aku datang di Malaysia ni adalah daripada UUM, Universiti Utara Malaysia. Di utara Kedah. Di Kedah. Kedah. So negerinya. Itu tuh jauh dari pusat kota? Ya, jauh. Jauh lumayan. Kalau di sini negeri dipanggil kota. Iya, kota. So di negeri Kedah di Malaysia. Itu aja. Jauh-jauh tuh listeners buat siaran bareng kita ya. Oke, langsung aja ya, kita mau nanya-nanya nih, Bang, sama Abang seputar kita seputar mungkin pendidikan ya mungkin ya. Seputar perkuliahan pasti. Ya, perkuliahan pastinya. Karena kan kita juga namanya program Daily Life Kampus. Jadi betul. Basically kita bahas kayak keseharian di kampus, mulai dari ya hal-hal. Bentar dulu, sebelum bahas itu kita tanya dulu. Bang Riz ini semester berapa, Bang? Aku semester 4. Semester 4. Tapi umurnya 22. Seumur kita, Bang. Seumur kita. Saya enggak. Sama gua enggak. Gua masih muda nih. Iya. So jadi Bang, Abang semester 4 jurusannya apa? Jurusan Sains Ekonomi. Sains Ekonomi. Mungkin FEB kalau di sini kita ya. S1 S2. S1. Itu beda ya? Itu ini yang mau kita tanya justru. Beda ya? Oh iya. Jadi kita terangkan. Kalau kita bahas mungkin dulu buat kultur pembelajaran kalau di Malaysia itu sistem perkuliahan Abang kayak gimana sehari-hari? Oke, kali ini mau cerita umum ataupun di UM saja. Satu Malaysia, untuk Malaysia lah. Mungkin awal boleh umum terus boleh dua-duanya. Mungkin di umum dulu. Oke, kalau begitu biar terang secara umum terus. Oke. Sebelum itu saya nak tanya, untuk di Indonesia macam mana caranya? Start daripada apa tuh? Kalau kita dari sekolah dari TK ya. Dari TK. PAUD dulu. PAUD sama TK sama? Beda kan? So jadi ada lama jauh sangat tuh TK. Dari TK aja. Oke, dari TK beranjak SD, SMP, SMA, baru kuliah. Tapi kita di SMA ada 2 juga. Ada SMK namanya. Itu kejurusan. Itu salah satu selepas SMA, betul. Basically SMK sederajat. Sama sederajat. Oke, kalau di Malaysia, kalau TK itu kita panggil Tadika. Tadika. Tadika mesra kah? Tadika mesra. Oke, selepas TK tadi SD. Kalau di Malaysia kita orang panggil sekolah kebangsaan. So biasanya umur kalau di sekolah kebangsaan tu, kalau di Malaysia starting umur 7 tahun. Sama berarti. Kalau kita enggak, kita SD itu 6, ada yang 6. 6 tahun. Ada 7 dan 6. Tapi SD Bang Riz tahu enggak panjangannya apa? Tak tahu. Kalau SD itu di kita sekolah dasar. Dipanggil sekolah dasar. Sekolah dasar. Saya sekolah kebangsaan. Seterusnya SMP. Kalau SMP di Malaysia sekolah menengah. Berarti kita enggak jauh-jauh lah. Kalau kita SMP sekolah menengah pertama. Kalau SMA sekolah menengah atas. Lebih kurang aja. Sempat searching di internet. Jadi kalau di kalau di kita SMP SMA 6 tahun langsung ya. Kalau di tadi saya sempat searching bener gak 5 tahun? Ya. Kalau untuk kebangsaan 5 tahun. Kebangsaan 5 tahun. Kalau untuk
sama aja 6 tahun sekolah kebangsaan. Untuk menengah 6 tahun juga. Sama juga 6 tahun sama aja berarti. 6 tahun ya. Tapi di Malai pun ada sistem yang 2 tahun doang asal yang untuk mahasiswa untuk murid yang berprestasi. Selepas menengah tu, selepas SMA. SMP dulu ya. SMP. SMA kayak di Malaysia dia macam adanya bervariasi. Dia ada macam jenis. Macam tu kita ada Form 6 tingkatan 6. So sambung daripada SMP, SMA. Lepas tu masuk ke ataupun boleh masuk ke diploma. Bisa langsung diploma. Diploma ataupun matrikulasi. Antara tiga ni selepas tu baru SAS 1. SAS 1 ijazah betul. Degree. Ijazah degree. Ya, sebelum masuk ke ijazah kena ambil yang 3 tu dulu. Sama ada yang 3 harus diselesaikan dulu tu semua. Ya. Bukan semua, boleh pilih antara 3. Boleh pilih. Ya. Itu antara cabangnya lah. Terus kalau di Malaysia itu kan kalau kita setiap ingin naik tingkat itu kan ada namanya ujian nasional. Kalau di Malaysia itu kalau nggak salah namanya SPM ya. Jikalau dulu nih ini sebelum ni. Kalau untuk merendah ada kemasan ada UPSR. Kalau SPM sekolah menengah. Tapi untuk UPSR sekarang tak ada dah. Kalau UPSR tu panjangannya apa tu? UPSR ujian penilaian sekolah rendah. Tapi untuk sekarang ni sudah dimansuhkan. Dia bermula lepas adanya COVID. So government masukkan UPSR. So penilaian hanya melalui dalam kelas. Ada aktiviti kemahiran. So jadi bukan ujian lagi ya. Tapi SPM ada. SPM tetap ada. Tetap ada. SPM masih lagi ada. Sama sih. Kurang lebih enggak kayak begitulah ya. Tapi habis SPM belum boleh masuk degree lagi. Dia kena ada yang 3 tu tadi. Sama ada matrik, Form 6 ataupun diploma. Jadi harus ngelewatin dari salah 3 tu baru degree. Baru dapat degree. Baru boleh sambung ke degree. Ya, lepas tu seterusnya lah master, PhD. Berarti emang untuk syarat kuliah harus selesai 3 di antara 3 itu. Pilih. Boleh pilih. Kalau abang dulu milih apa? Saya dulu Form 6. Form 6. Tingkatan 6. Tingkatan 6 ni dia ibaratnya sambung daripada sekolah menengah tu. Lepas habis SPM sambung Form 6. Form 6 2 tahun. Kalau matrik setahun. Kalau diploma dalam 3-4 tahun. So maknanya di degree tu umurnya berbeza-beza. Ada berbeza-beza lah kat situ. Jadi gitu listeners buat tingkatan pendidikannya. Secara umumnya berarti seperti itu ya. Oke, nah terus juga ngomong-ngomong buat pendidikan juga nih kan, pasti buat di pendidikan juga bahasa kan buat pemersatu ya, buat komunikasi apalagi. Betul. Kalau di Malaysia tersendiri nih, buat umumnya biasanya pendidikannya itu di pure bahasa Malaysia apa dicampur mix. Soalnya kan kalau aku sering kayak dengar di YouTube atau di mana kalau orang Malaysia itu kan ngomongnya dicampur ya, ada Inggrisnya, ada Malaysia Inggris, atau kadang ada Mandarin juga ya. Ada. Ya, kalau di pendidikannya gimana? Kalau boleh saya share kan, sebab di Malaysia ada 3 bangsa utama. Ada Melayu, ada Cina, ada India. So ada juga sekolah kebangsaan, sekolah jenis Cina. Maknanya sekolah tu Cina je yang ada bahasa Mandarin. Bukan, sekolah tu memang khusus orang sekolah Mandarin tu memang untuk Cina, bangsa Cina. Tapi bangsa lain boleh join. Masih bisa join juga. Masuk juga. Tapi kalau untuk sekolah kebangsaan memang bahasanya campur. Melayu ataupun English antara dua tu. Tapi kalau untuk masuk ke peringkat atasan, untuk macam saya universiti, memang ada subjek yang wajib ambil Mandarin. Macam saya pun saya belajar Mandarin. Macam sekarang ni saya dah habis Mandarin 2 dan untuk sama Mandarin 3. So bila untuk study, kalau untuk kebangsaan dan menengah campur. Kebangsaan Melayu, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau di universiti pembelajaran kalau kos yang berat-berat fully English. Full English. Tapi kalau ada kos-kos yang macam business admin, government, kebanyakannya belajarnya bahasa Inggeris, tapi kalau untuk ujiannya bahasa Melayu. So maknanya masih campur-campur lah. Tapi kalau untuk ekonomi, account, dah tough subjek-subjek yang berat-berat memang fully English. Supaya biar mudah juga ya langsung aja ya. Itu emang beda banget sama di Indo ya. Perbedaan kulturnya kalau di Indonesia benar-benar
kita full Indonesia, kecuali emang karena kita kadang kalau di Inggris emang khusus di bahasa Inggris. Iya, memang ada matkul sendirinya juga. Ada matkul tersendirinya. Terms-termsnya. Ya, bahasa Inggrisnya. Ya. Betul. Itu ya perbedaannya itu ya. Tapi Bang Riz tadi kan bilang bisa Mandarin. Pandai bahasa Mandarin, Bang? Ini sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Ni hao, wo jiao, Muhammad Haikal Mirizwan. Kalau I love you, wah ini masih tahunya. Tahu dia. Tahu dari mana lo? Saya ini Cina orang bilang. Karena mata saya sipit dah. Ini orang-orang memang ini ya. Kalau Cina kalau saya cakap Mandarin memang terus tahu nih. Oke, langsung aja kita pembahasan selanjutnya itu tentang kita mau tahu tentang tadi kan Abang dari UMM ya. Di Kedah posisinya. UUM ya. Boleh cerita sedikit ke M-listener soal UMM itu apa? Oke, untuk M-listener apa? Untuk M-listeners. M-listeners yang soalnya tadi UUM. Iya, jadi Abang boleh cerita tentang UMM ke M-listeners. Tentang university Abang. Mungkin nanti M-listeners ada yang mau ke Malaysia, jadi maksudnya ke UMM. Oke, untuk UUM namanya UUM maksudnya University Utara Malaysia. UUM. Karena duduknya di utara Malaysia. Dekat je dengan Thailand. Iya, Thailand perbatasan ya pas. Ya, hanya 15 minit. Saya pun selalu pergi Thailand. Maknanya untuk student-student di UUM memang ke Thailand tu mudah. Biasanya buat makan-makan. Tapi tetap ada pemeriksaan visa. Ya, tetap ada. Tapi untuk libur-libur memang senang. Karena jaraknya dekat ya. Ya, jaraknya dekat. So untuk di Malaysia, kalau untuk ke KL sangat jauh. Ya, tadi saya lihat. Berarti kalau misalkan abang-abang nih mau ke KL tuh biasanya naik apa? Jauh. Naik pesawat atau bis? 5-6 jam. Kalau kereta 5-6 jam. Kalau kapal terbang, aeroplane dalam sejam lebih. Sejam lebih. Kalau train 7 jam. 7 jam. Untuk di UM memang sangat besar. Keluasannya lebih kurang 1000 hektar. Memang sangat besar. Besar. 1000 hektar, bro. Ya, tapi UUM ni dia lebih kepada nature. Nature dia alam flora. Maknanya kalau datang ke UUM memang dia lebih kata kalau budak-budak zaman sekarang panggil healing. Ya, dia healing dengan nature. Sebab di UUM ni dia menerapkan nature dan ada zoo. Ada haiwan-haiwan di situ. Berarti emang banyak pohon-pohon, go green banget. Ya, banyak. So memang tempat yang sehat. Tapi untuk shopping, untuk mall-mall tak ada. Emang ada. Sedikit jauh ya. Sedikit jauh. Kalau jauhnya tu dalam sejam juga. Malah enak kayak gitu sih Bang. Udara lebih segar. Ya, udara lebih segar. Kalau di UM nih Bang, kalau aku boleh tahu, yang paling orang nih biasanya minat tuh kalau ke UM ambil jurusan apa Bang perkuliahannya? UM paling top accounting, finance and economy. Tiga tu subjek favorite. Memang banyak alumni keluaran UUM accounting yang best paling terbaik. Tapi aku mau nanya di UUM ini ada berapa ke jurusan? Jurusan untuk totalnya semuanya saya pun tidak pasti sebab, tapi UUM adalah management university. So untuk UUM dia tak ada kedoktoran, tiada. Jadi emang buat ekonomi bisnis. Ekonomi ya. Dia ada juga ekonomi, ada juga government, tapi semuanya fokus kepada management. Macam tu untuk engineering tak ada. Untuk engineering tak ada. Kalau untuk kedoktoran tak ada. Technical pun tak ada. Dia lebih kepada management. Macam saya ekonomi, dia ada science ekonomi. So dia melibatkan dengan management. Jadi gitu tuh M-listener. Jadi intinya seputar kalau ingin jurusan ekonomi di UUM ya. Buat S2 bisa di situ ya berarti ya. Iya, bisa. Tuh buat M-listeners nih nanti setelah lulus dari UMJ bisa langsung ngambil di UUM. UUM ramai. Kawan-kawan saya Indo. Banyak juga. Ramai. Sebab saya pun ada ramai. Sebab saya tahu sikit-sikit bahasa Inggeris nongkrong sama-sama diorang. Sebab diorang pun memang kebanyakannya ada daripada Jakarta, ada daripada Bandung, ada daripada Jogja. So memang di UM untuk rakyat-rakyat, untuk M-listeners untuk datang, no problem. Datang memang langsung. dialu-alukan sebab ramai teman-teman di sana. Jadi pengen ke sana nih. Ya. Datang itu kapan ya? Boleh ya. Enak juga kan kalau misalnya lagi suntuk kuliah
lagi liburan ke Thailand juga dekat. Iya. Thailand dekat. Apalagi misalkan ada listeners yang suka Blackpink, Lisa orang Thailand bisa dekat kan. Makan seafood kan juga di Thailand enak. Staycation ke sana. Betul. Apalagi tadi udah digambarin sama Bang Faris ya. Di luarnya tuh hijau, ada binatang. Buat listeners yang suka binatang atau kelakuannya, ya jangan dilanjutin. Ya mungkin boleh ke sana. Saya mau share ada binatang, ada deer, ada ostrich. Itu hewan apa itu, Bang? Ostrich itu kayak zebra kalau nggak salah. Ostrich. Kalau nggak salah ya. Ya, ostrich tuh yang kaki panjang tuh. Yang kaki panjang. Kaki panjang, kepalanya tinggi tuh. Ostrich. Kalau untuk deer, giraffe. Rusa. Giraffe. Rusa pun ada. Macam rusa cuma agak besar. Tinggi. Ostrich ya. Lepas itu ada rusa. Memang kuda pada. Memang UUM nih dia banyak nih nature. Buat itu juga hewannya dirawat dijaga, sama ya, diternak di situ. Diternak. Bisa kasih makan. Bisa. Kurang apa lagi? Binatang ada. Jadi pengen. Binatang ada. Binatang. Thailand dekat. Sini juga banyak kok binatang mah. Cuma beda ya. Beda. Kelakuannya sih. Ke topik pembahasan terakhir ya, Pi. Betul. So kita mau nanya ke Abang. Abang kan udah mungkin baru berapa hari di Indonesia? 2 ya, Bang? 2 hari. So Abang punya harapan nggak buat pendidikan di Indonesia dan di Malaysia buat kedepannya nih? Ya, harapan saya untuk masa akan datang biar ramai lagi kita antara kita sebab Indo dengan Malaysia ni sudah lama, sebab kita pun serumpun. Sebelah negara jiran aja. So untuk listeners dan untuk rakyat Indo juga memang dialu-alukan untuk study di Malaysia banyak lagi. UUM kedua universiti terbaik di Malaysia. Terbaik kedua tuh kedua terbaik di Malaysia. Yang pertama apa tuh? Yang pertama Universiti Malaya. Di KL. Di KL. Dan memang dialu-alukan dan untuk rakyat Malaysia juga memang dialu-alukan dan banyak juga kawan-kawan saya yang exchange di Indonesia. So harap untuk masa akan datang ramai-ramai untuk listeners datang ke Malaysia. Untuk liburan pun boleh. Mungkin UMJ bisa ngirim beberapa tim radio untuk ke UMM kali ya. Boleh kita siaran di situ langsung. Boleh kok. Siap menerima kita dengan tangan terbuka. Boleh. Terima. Oke, listeners, nggak kerasa ya kita udah di penghujung pembahasan siaran nih. Betul. Sama Abang Riz ya. Tadi kita udah sharing-sharing soal gimana sih kuliah di Malaysia, gimana kulturnya. Ternyata seseru itu loh. Betul. Buat listeners sih yang mau ngambil rencana S2 atau misal S1 boleh langsung UUM. Kapan lagi? Boleh juga cek websitenya UUM. Di mana? Ada Instagramnya Bang buat di UUM. Bisa follow IG UUM. Nanti kita cantumkan Instagramnya, listeners boleh follow ya. Betul banget. Dan buat listener jangan lupa follow kita juga dong. Iya, jangan lupa follow kita di IG di mana, Pi? Di @m_radio_umj. Dan jangan lupa di TikTok kita di @m_radio_umj. Betul. Oke, segitu aja dulu siaran dari kita. Gua Nika pamit undur suara. Dan gua Raffi pamit undur suara. Dan gua Riz. Iya, pamit undur suara. So, see you again, listeners. Bye-bye. M Radio, your truly friends. M Radio, your truly friends.